Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Alhamdulillah wassalillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mencari ilmu, talab ilmu walaupun dalam keadaan daring atau mulai daring. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran, perkenalkan dulu. Nama Bapak Ujang Syed Bedi Rosid sebagai pengampu mata kuliah PAI di Akademi Kebidanan Natan Sama Siro. Adapun jabatan Bapak di STI sebagai Kepala Prodi Sekolah Tinggi Agama, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah teman-teman sekalian, dalam perkuliahan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tolong mengisi absen dulu ya. Tolong mengisi absen, semuanya terabsen. Baru nanti Bapak akan menyampaikan materi ya. Nah, materi nanti bisa dilihat nanti di slide. Nah, dari beberapa penyampaian materi itu nanti diakhiri oleh beberapa pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu nanti Anda semuanya bisa menjawab pertanyaan itu, kemudian jawaban itu ditulis tangan, kemudian nanti diserahkan ke Bapak di dalam grup ya dengan tulisan tangan. Itu untuk sementara sebagai pembukaan. Adapun nanti slide-slide yang lainnya akan diterangkan secara berurutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ba'du. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, untuk mempelajari pendidikan agama Islam kita harus tahu visi misinya dulu dan tujuannya. Adapun pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang visi misi pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, landasan filosofis, pembagian manusia secara psikologis dan secara sosial budaya. Itu untuk pertemuan yang pertama. Visi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yaitu terbentuknya mahasiswa yang memiliki kepribadian utuh atau kafah dengan menjadikan ajaran agama Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam mengembangkan kepribadiannya, keilmuannya, dan profesinya. Sedangkan misinya adalah mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, akhlak mulia atau karakter baik. Ini misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan mahasiswa untuk berkehidupan Islami, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik. Ini misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya spiritual sebagai determinan utama dalam berbangsa dan bernegara. Ini misi sosiokultural. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu. Ini misi akademik. Saudara-saudara sekalian, ada pun yang menjadi tujuan mata kuliah wajib umum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu satu, meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan ibadah ritual atau ibadah mahdoh mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memecahkan problematika kehidupan berlandaskan pada ajaran Islam. Yang keempat, meningkatkan kematangan dan kearifan berpikir dan berperilaku mahasiswa dalam pergaulan global. Yang kelima, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa dalam mengembangkan disiplin ilmu dan profesi yang ditekuninya sebagai bagian dari ibadah ghairu mahdoh. Saudara-saudara sekalian, adapun sebagai landasan filosofis yang melatar belakangi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu karena adanya dua pandangan para tokoh pendidikan yang kontradiktif antara yang perlu diajarkan dan yang mengatakan tidak perlu diajarkan. Kelompok pertama mengatakan bahwa pendidikan agama Islam perlu diajarkan dengan alasan negara, dalam hal ini adalah perguruan tinggi, wajib menjaga keberagaman warganya yang sedang belajar di perguruan tinggi. Yang kelompok kedua mengatakan tidak perlu diajarkan dengan alasan
agama adalah urusan pribadi, urusan keluarga, dan institusi seperti masjid dan pesantren. Adapun negara dalam hal ini sebagai perguruan tinggi tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Pembagian manusia secara psikologis dan sosial budaya. Secara psikologis, manusia terdiri menjadi dua bagian. Yang satu, kelompok pertama adalah kelompok teis, yang kedua kelompok ateis. Teis artinya manusia bertuhan, dan mereka yang bertuhan cenderung mengajak orang lain untuk mentaati ajaran Tuhan. Implikasinya yaitu menyelenggarakan pendidikan agama Islam baik secara formal ataupun non formal. Sedangkan kelompok manusia kedua yaitu kelompok ateis, artinya manusia yang tidak bertuhan. Mereka cenderung mengajak manusia untuk tidak bertuhan, bahkan implikasinya menolak dan menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama yang sekarang sedang ramai di Indonesia, itu adalah kelompok PKI, Partai Komunis Indonesia. Pembagian manusia secara sosial budaya. Clifford Geertz. Masyarakat Muslim Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu yang disebut dengan masyarakat santri, yaitu kaum muslimin yang taat menjalankan 5 waktu rukun Islam, mengikuti pengajian-pengajian, memperdalam ilmu agama, mementingkan pendidikan agama Islam baik bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Walaupun mereka tidak tinggal di pesantren, tapi mereka taat beribadah. Itu namanya kaum santrian. Yang kedua adalah disebut kaum priai, yaitu kaum berdarah biru, biasanya keturunan para ningrat. Yang juga disebut kaum abangan adalah yaitu kaum muslimin yang kurang taat dalam menjalankan agama. Kaum priai ini lebih adaptif dengan kaum kolonial dalam pergumulan pemikiran. Kaum priai ini dan abangan ini lebih menggunakan atau disebut dengan kaum sekuler.